pertanyaan berikutnya ini dari Fadilatun Nisa. Saya bacakan ya. Kiai Punten bertanya, apakah bisa wanita menolak laki-laki dengan cara memberi syarat mahar yang sangat tinggi dengan tujuan agar laki-laki tersebut mundur teratur? Karena wanita tersebut sudah beberapa kali menolak dengan berbagai macam cara, tapi tidak berhasil ini ya. Terima kasih. Bagaimana menurut Kiai Fakih? Ya, kalau pada akhirnya laki-lakinya mampu karena dia memberi syarat, nanti kan dia harus berpikir ulang apakah betul mau menerima atau hanya sebagai syarat tadi kan ya. Saya pikir menurut saya lebih baik konsisten. Kalau memang tidak mau menerima ya nggak mau menerima, nggak usah dikasih syarat tinggi, mahar tinggi. Karena itu justru menjadi isyarat bahwa laki-laki bisa maju gitu loh. Karena itu kan hanya syarat saja. Karena itu kalau memang betul tidak ya tidak, katakan lebih baik konsisten untuk mengatakan tidak apapun bahkan. Jadi dia membawa emas segunung Semeru pun tidak gitu. Kalau tidak, lebih baik begitu daripada ngasih syarat yang justru mencerminkan sekalipun tinggi, mencerminkan ada kemungkinan. Itu kan mencerminkan ada kemungkinan. Kalau misalkan ada kemungkinan dia akan berusaha terus. Tapi kalau dibilang tidak apapun, malah sebutkan maharnya seisi bumi sekalipun, saya tidak. Karena ya saya pengen punya pilihan lain atau apa, terserah. Yang penting lebih baik mengucapkan tidak, biar itu pesannya lebih jelas. Bahwa dengan cara apapun tidak belum berhasil, ya itu persoalan laki-laki, bukan persoalan Anda. Persoalan Anda, sampaikan pesan secara jelas bahwa itu tidak. Itu aja saya kira. Karena kalau memberi simbol atau memberi pesan dengan cara seperti tadi, itu justru membuat orang lain merasa, oh masih mungkin ini. Kan soal syarat saja gitu. Syarat itu bisa dikondisikan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih jawabannya Kiai Fakih. Pertanyaan dari Mbak Hesti Nugroho. Kiai, salah satu syarat mahar yang pernah saya pelajari adalah berharga atau memiliki nilai jual seperti emas atau uang. Lalu bagaimana dengan kasus pernikahan yang sempat viral karena memberi mahar hanya segelas air putih saja? Apakah pernikahan bisa sah jika maharnya tidak berharga? Sebenarnya apa saja syarat dari mahar? Karena pernah juga dengar bahwa salah satu sahabat menikah dan maharnya adalah hafalan Al-Quran. Terima kasih. Monggo Kiai Fakih. Ya itu saya bilang ya, jadi memang dalam fikih itu ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu diantaranya karena teks-teks hadis tadi. Tetapi secara umum kebanyakan ulama mengatakan memang harus berupa harta yang bernilai jual. Itu betul. Nah, karena itu ketika ada hafalan Quran, nah orang mengasumsikan kalau gitu kita bisa menjual hafalan Quran. Maka muncullah MTQ itu. Itu dari asumsi tadi. Padahal pada masa Nabi kan nggak ada MTQ, nggak ada orang menjual hafalan gitu. Bahkan orang mengajarkan Al-Quran juga tidak minta bayaran pada masa Nabi, sehingga pertanyaannya boleh nggak minta bayaran dari mengajarkan Quran pada saat itu di fikih ya. Jadi betul di ulama ada yang bicara pentingnya mahar itu harus berupa barang atau sesuatu yang nilai jual. Tetapi karena teks hadisnya banyak pada satu sisi, pada sisi yang lain juga banyak orang menikah itu kan ya tergantung dua pihak ini gitu. Nah karena itu pertanyaannya apa sih mahar ini ya? Semua orang memaknai. Nah dalam konteks fikih tadi ada ulama mayoritas yang memang betul mengatakan malun mutakawwam. Tapi ada yang mengatakan ya apapun yang bisa diterima oleh perempuan. Termasuk tadi hafalan tadi, kalau perempuan terima ya sudah gitu loh, kita nggak usah ikut campur. Jadi itu memang prakteknya terjadi perbedaan ya, terserah Anda milih yang mana gitu. Nah sebenarnya sih kenapa ulama itu penting malun mutakawwam, bahkan harus diusahakan misli. Nah itu misli itu ya sepadan yang dibutuhkan oleh perempuan gitu loh di masyarakat tersebut. Kenapa? Ya karena pernikahan itu bukan hanya sekedar cinta atau agama, tapi kehidupan. Atau kehidupan itu orang mau hidup kan perlu rumah. Masa sama cincin aja? Di mana
tidurnya kalau cuma cincin besi itu gitu. Kalau cuma sendal aja mau tidur di mana gitu. Jadi karena itu ya fikih itu menurut saya kan menarik orang untuk hidup normal gitu. Karena hidup normal makanya pikirkan gitu. Masa menikah hanya dengan hafalan lalu yang satu tinggal di santri putra, yang satu tinggal santri putri. Ya kan enggak itu menikahnya hanya untuk pacaran lalu kan. Hanya untuk ketemu surat-suratannya sah misalnya. Prakteknya nggak bisa punya rumah. Nah karena itu kalau ulama ya menaikkannya menjadi satu kehidupan yang normal. Normal itu apa? Ya orang menikah itu kan mau serumah, mau hidup bersama. Nah karena itu perlu ada harta yang cukup, yang misli, yang cukup. Siapa yang mengadakan duluan? Ya laki-laki duluan harusnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalau mampu, kalau siap, kalau bisa, ya maka. Nah, karena itu ya kalau pertanyaannya syarat apa, ya tentu saja yang normal, yang ideal adalah maharnya cukup untuk mengawali kebutuhan rumah tangga. Karena itu mutakawam itu. Kalau bisa ya memang betul-betul untuk bisa mengawali. Tapi kalau misalnya dia tidak punya uang, tapi dia punya SKPNS, ya bisa gitu loh. Karena itu kan bisa bulanan nantinya, bisa begitu. Jadi karena itu menurut saya ya nggak usah membicarakan berapanya menurut fikih, karena di fikih itu berbeda pendapat, dan pendapat yang mayoritas itu saya kira untuk menarik kita agar hidup normal, tapi kita juga membuka diri kepada orang-orang yang punya komitmen dan pada akhirnya mampu untuk jadi kalau ada orang tanya itu ya awalnya normal dulu, tapi kalau pada akhirnya kelihatan menurut kita dia akan mampu mengolah secara baik, ya kita juga tidak bisa melarang atau menahan. Jadi karena hadisnya juga ada gitu loh. Tapi yang kita kan kalau ngomong itu kan yang normal dulu, yang biasa dulu, yang ideal dulu, yang mungkin dulu. Nah, tapi kalau ada orang yang bisa menikah sekalipun belum punya uang misalnya, tapi dia akan punya komitmen, akan kerja, akan pergi ke luar negeri misalnya, akan menjadi PNS, sudah jelas akan bulanan, walaupun saat itu nggak punya uang, ya mangga gitu. Dia punya ilmu yang bisa diajarkan lalu mendapatkan bayaran atau gaji, ya mangga gitu. Saat itu dia tidak punya. Jadi nggak usah terjebak pada perdebatan fikih, tetapi fikih itu harus kita gunakan sebagai awal dari kehidupan yang normal, awal dari kehidupan yang biasa untuk kebanyakan orang gitu. Untuk kebanyakan orang itu memang saya kira benar fikih itu harus ada modal awal untuk menikah. Nah, salah satunya mahar, karena itu maharnya harus mutakawam dan kalau bisa betul-betul bisa dipakai gitu, bisa dipakai. Nah, karena itu kan rata-rata itu harus dipikirkan. Ya kalau memang di adat Bugis begitu, ya itu sebagai awal, tapi jangan yang mengunci, nah gitu. Saya kira ya bagus orang mau menikah punya uang 50 juta, kan bagus. Masa jangan, nggak perlu, cukup 1 juta aja langsung menikah. Lalu menikah mau apa setelah itu? Apa yang mau dimakan dari nikah itu kalau cuma punya uang 1 juta gitu? Gitu. Kita nggak bisa juga menikah walaupun Anda punya uang 1 juta, ya nggak bisa juga ngomong begitu. Karena orang menikah itu akan hidup bersama. Karena hidup bersama tentu perlu modal mental, modal psikologi, modal sosial, dan terutama modal ekonomi. Karena akan hidup bareng. Karena itu kalau punya anak, kamu menikah, kamu punya apa? Itu benar saya kira. Itu fikih benar. Jadi jangan dibilang, kan kata nabinya cuma cincin saja, cincin dari besi. Ya nggak begitu. Nah itu tuh kalau ada kasus di mana misalnya orang sudah betul-betul punya komitmen, kemauan, keras, susah untuk dicegah misalnya, ya sudah, betul nggak Anda punya komitmen, bagaimana kita fasilitasi. Tapi ceramahnya jangan tadi, ayo menikah, walaupun Anda nggak punya apa-apa, nanti urusan Tuhan yang akan ngatur. Ya Tuhan ngatur, tapi Anda ngatur apa enggak, Andanya itu loh. Nah itu saya kira, jadi kenapa fikih memberi memberi syarat-syarat yang ketat itu, ya tujuannya untuk kehidupan umum agar normal. Nah, tetapi tidak mengunci, karena ada kemungkinan orang-orang yang
punya komitmen, punya kemampuan yang tidak sebagaimana orang-orang normal. Saya kira itu Mbak Hesti. Ya, terima kasih atas jawabannya Kiai Fakih. Ini ada pertanyaan penutup ya dari Aminuddin. Mahar 50 gram tapi laki-laki baru sanggup 40 gram tapi sesuai kesepakatan dengan keluarga, ditulis 50 pas akad lalu sisanya dilunasi setelah nikah. Ya, ini boleh apa tidak Pak Kiai? Boleh. Iya, boleh. Utang semua juga boleh. Boleh. Kalau boleh ya, utang semua boleh, bayar semua. Kalau boleh sih boleh, tapi kan tinggal persoalannya adalah apakah itu akan membantu untuk mengelola kehidupan rumah tangga, memudahkan atau tidak. Kalau boleh sih boleh, jangan utang juga boleh dalam fikih itu. Boleh banget. Asal jujur disebutkan bahwa ini baru 40, 10-nya nanti. Itu saya kira boleh ya, apalagi ada komitmen dan lain sebagainya.